Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan Riz Edukasi. Kita membahas akuntansi saham treasury pada perseroan terbatas pengantar akuntansi 2. Saham treasury atau treasury stock adalah saham milik perusahaan yang telah diterbitkan, telah dibayar lunas, kemudian saham diperoleh kembali oleh perusahaan. Berarti adalah saham yang sudah beredar di pasar, baik di pasar publik maupun di perusahaan secara tertutup, atau pemilik saham secara tutup dibeli kembali oleh perusahaannya untuk kepentingan yang bermacam-macam. Nah, perusahaan itu membeli saham yang beredar untuk berbagai alasan. 1. Menerbitkan kembali saham untuk karyawan sebagai bonus dan program kompensasi saham. Ya, berarti saham yang sudah dibeli diterbitkan kembali atau dijual kembali atau diberikan bonus kepada karyawannya, atau sebagai kompensasi bagi si pemilik juga bisa, atau bagi tenaga eksekutif yang ada di perusahaan tersebut. Kedua adalah meningkatkan nilai pasar saham. Tujuannya adalah untuk menaikkan nilai pasar dari saham tersebut di pasar publik maupun di bursa saham. Ketiga, memiliki saham yang cukup untuk digunakan dalam mengakuisisi perusahaan lain, yaitu dengan menarik kembali dia akan mendapat dana segar yang bisa digunakan untuk membeli saham baru atau untuk membeli perusahaan atau mengakuisisi perusahaan lain. Keempat, meningkatkan earning per share. Istilahnya di sini adalah meningkatkan nilai laba ditahan per lembar saham, yaitu yang tadinya $1 menjadi $2 per saham. Kelima, mencegah pengambil alihan oleh perusahaan lain. Bisa juga di sini ada saham yang beredar di pasar itu diborong oleh salah satu perusahaan lain untuk tujuan untuk menguasai perusahaan tersebut. Menguasai saham 50% akan mengakibatkan dia bisa mengendalikan perusahaan tersebut pada saat rapat pemegang saham. Pembelian saham treasury. Saham treasury biasanya akan dicatat dengan menggunakan metode biaya. Nah, biasanya saham yang kita beli itu kita akan mencatatnya dengan metode biaya. Metode ini digunakan biaya perolehan saham treasury untuk menilai saham treasury. Akun saham treasury didebit, biasanya akun didebit dengan harga yang dibayar untuk mendapatkan kembali saham. Artinya saham treasury didebit dan dibayar kas untuk dengan nilai baik itu secara bank atau kas untuk memperoleh kembali saham. Mengurangi ekuitas, berarti dia akan mengurangi nilai modal yang ada di dalam perusahaan. Nah, saham itu ditarik kembali dan dia mengeluarkan uang cash untuk membeli saham tersebut. Nah, contohnya MedIns ini adalah laporan keuangan saham yang beredar ada 1000 lembar dengan nilai nominal adalah $500.000. Laba yang ditahan adalah $200.000. Total ekuitas adalah $700.000. Pada tanggal 1 Februari 2011, Med membeli kembali 4.000 lembar saham dengan harga $8 per saham. Maka dicatat ada saham treasury 4.000 dikali $8, jumlahnya $32.000 pada debit dan kas pada kredit $32.000. Ini laporan keuangan dari MedIns Equity. Saham yang beredar adalah 96.000 saham atau share outstandingnya adalah $500.000. Laba ditahan adalah $200.000 dikurang treasury share atau saham treasury 4.000 saham $32.000. Jadi total equity menjadi $668.000. Yang tadinya $700.000 sekarang menjadi $660.000. Jumlah saham diterbitkan adalah 100.000 saham, beredar itu adalah 96.000 saham, dan jumlah saham yang dimiliki sebagai saham treasury adalah 4.000 saham. Penjualan saham treasury meningkatkan total aset dan ekuitas pemegang saham.
penjualan saham treasure di atas biaya perolehan. Berarti ini adalah contoh penjualan saham treasure di atas biaya perolehan. Pada tanggal 1 Februari 2011, Matt membeli kembali 4.000 saham dengan harga $8 per saham. Pada tanggal 1 Juli, Matt menjual 1.000 lembar saham treasure tersebut dengan harga $10 per saham. Sebelumnya diperoleh kembali dengan harga $8 per saham. Maka dicatat di pembukuan kas $10.000, kredit modal disetor dari saham treasure ada $2.000, saham treasure adalah 1.000 dikali $8 adalah $8.000. Perusahaan tidak merealisasikan keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari transaksi saham dengan pemegang sahamnya. Di sini dia tidak merealisasikan ya keuntungan kerugian yang diperoleh dari transaksi saham dengan pemegang saham. Dengan pemegang kita tidak ada mencatat keuntungan dan kerugian. Penjualan saham treasure di bawah biaya perolehan. Pada tanggal 1 Februari 2011, Matt membeli kembali 4.000 saham dengan harga $8 per saham. Pada tanggal 1 Oktober, Matt menjual saham 800 saham treasure dengan harga $7 per saham. Maka di jurnal kas adalah $5.600. Modal yang di store saham treasure adalah $800. Saham treasure di kredit adalah $6.400. Kemudian tanggal 1 Oktober, Matt menjual sisa dari saham tersebut kepada karyawan, kepada siapapun di dalam perusahaan sebanyak 2.200 saham treasure dengan harga $7 per saham. Pada saat dibeli adalah $8, sekarang dijual $7 sisanya. Maka kas yang kita terima adalah $15.400 di debit. Modal yang disetor saham treasure adalah 1.200. Ini dibatasi saldo di tangan, yaitu pada saat transaksi dia hanya nilai selisihnya pada saat itu adalah 2.000. Berarti dengan menjual 800 sudah ada nilai akunnya 800. Dari 2000 dikurang 800 adalah 1200. Berarti selisih 1000 itu mengurangi laba ditahan. Saham treasure 2200 dikali $8. Dapatlah 17.600. Inilah jurnal pencatatan penjualan kembali dan pembelian kembali dari saham treasure yang digunakan untuk berbagai alasan. Bisa untuk bonus perusahaan, bisa untuk meningkatkan earning per share, bisa juga untuk menghindari pengambil alihan perusahaan oleh pihak luar. Oke, sampai di sini ya teman-teman pembahasan kita tentang saham treasure atau akuntansi saham treasure. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Thank you for watching.